Sari, Bapak Sony Aristianto, yang saya hormati Bapak-Bapak dari BKD Kabupaten Pemalang, sudah tahu Bapak. Kemudian yang saya hormati teman-teman orientasi P3K dengan titik lokasi SMP Negeri 30 Sari. Berikut akan saya paparkan dari materi yang kemarin sudah kita lalui. Yang pertama saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini ada pengantar sebelum paparan materi laporan. Kemudian yang kedua ada materi yang nanti akan saya tampilkan, akan saya paparkan di sini, yaitu rencana kerja ASN P3K yang disusun untuk dilaksanakan selama masa kontrak saya di sini. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Oke, yang pertama pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Sabto Nugroho Widianto, Eskom. Untuk NIK P3K saya 1982 0918 2002 21 1006. Kemudian jabatan saya adalah ahli pertama guru TIK. Kemudian angkatan saya adalah angkatan 26 gelombang ke-6. Berikut tujuan instansi SMP Negeri 30 Sari. Yang pertama, ada tercapainya prestasi akademik siswa atau peserta didik. Yang notabene saat ini prestasi akademik peserta didik kami di sekolah SMP Negeri 30 Sari dibanding dengan siswa-siswa yang di bagian bawah sana agak sedikit tertinggal. Nah, makanya di sini ada tujuan salah satu menjadi salah satu tujuan dari SMP Negeri 30 Sari. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat, dan potensi kreatif siswa sehingga mampu berprestasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama adalah prestasi akademik. Yang kedua, pengembangan bakat. Nah, siswa kami di SMP Negeri 30 Sari ini memiliki banyak sekali bakat. Kemudian potensi juga banyak sekali. Contoh bakat-bakat di sini itu bakat-bakat kesenian, Bapak Ibu, banyak sekali di sini. Dan potensi-potensi salah satunya kami memiliki siswa yang memang pada bidang olahraga khususnya. Oke, ini potensinya sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga, pelaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang menjadi insan beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti luhur. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang saat ini kita paham, kita tahu karakter anak-anak kita sudah bergeser dari karakter-karakter pada saat kita masih anak-anak. Mohon maaf, kita setiap hari berinteraksi dengan peserta didik. Kita tahu kadang ada anak yang karakternya A, B, C, dan seterusnya. Makanya untuk tujuan instansi SMP Negeri 30 Sari adalah salah satunya membentuk karakter peserta didik ya, menjadi insan beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti luhur. Kemudian yang keempat, terwujudnya kultur sekolah yang mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Ya. Informasi untuk Bapak Ibu, kadang kami di sini di SMP 30 Sari dengan kondisi alam yang seperti ini, pegunungan, sering hujan, kadang efektivitas pendidikannya, kadang anak-anak pagi-pagi mendung hujan, kadang tidak berangkat, atau mungkin mereka kedinginan, Bapak Ibu, jadi mereka tidurnya kebablasan, ya, jadi kurang efektif dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, masih kurang efektif. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama, membentuk tim pengembang sekolah. Di sini ada beberapa tim pengembang, ada wakil kepala, juga ada pembantu pimpinan urusan atau PPUR. Kemudian menganalisis program kerja, rencana kerja jangka menengah yang menjadi skala prioritas pada tahun yang bersangkutan tahun ini. Ya. Jadi rencana pimpinan
ini ada beberapa yang untuk tahun ini kira-kira membutuhkan apa. Nah, ini dari pimpinan memberikan opsi kepada kami di sini sebagai guru mengaku di SMP Negeri 30 Sari. Kemudian melaksanakan program di tahun bersangkutan. Yang keempat, menyetujui melalui rapat dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan. Berikutnya, menyusun RKT dilengkapi dengan rencana anggaran dan belanja sekolah (RKAS) dalam dokumen tertulis yang mudah dibaca dan dipahami oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami memiliki Bapak Kepala Sekolah yang terbuka sekali. Jadi semua laporan-laporan beliau sampaikan secara tertulis. Kita masuk yang kedua, yaitu materi. Saya akan menyampaikan tentang matriks rencana hasil kerja PPBK. Yang pertama, tugas rutin. Ya. Kita sebagai guru jelas sekali. Kegiatan pertama adalah melaksanakan pembelajaran secara rutin. Jadi kita berangkat ke sekolah, kita datang, kemudian kita melaksanakan pembelajaran rutin. Untuk tahapan kegiatannya, tahapan kegiatan dalam tugas rutin kali ini, yang pertama adalah sesuai sifat pada modul ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita di sini di SMP Negeri 30 Sari jelas sekali berbeda dengan SMP mungkin SMP Negeri 1 Pulau Sari, atau bahkan mungkin turun ke bawah SMP Negeri 2 Pemalang. Makanya di sini disebutkan sesuai sifat. Ya, perintahnya sesuai dengan modul ajar yang mempertimbangkan kebutuhan murid di sini. Contoh Bapak Ibu, kebetulan saya seorang guru TIK. Siswa sini untuk memegang laptop atau komputer saja itu sudah menjadi hal yang aneh. Kadang ada beberapa anak yang memegang mouse saja sudah tangannya gemeteran. Jadi saya pegang tangannya itu tangannya dingin sekali, karena mereka tidak terbiasa. Nah, jadi saya sesuaikan untuk modul ajar, saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 30 Sari. Kemudian outputnya adalah survei atau game sederhana. Kebetulan di mata pelajaran saya informatika kelas 7 ini untuk materi itu ada membuat game sederhana Bapak Ibu. Awalnya saya coba menggunakan laptop, yaitu menggunakan program Scratch. Nah, dan ada beberapa anak yang bisa mengikuti. Mereka memegang laptop, beberapa orang sudah ketakutan dulu. Nah, makanya saya coba menggunakan aplikasi Scratch dengan handphone. Nah, ternyata antusias anak-anak ini lebih bagus dibandingkan mereka praktek langsung menggunakan laptop atau komputer. Nah, ini makanya saya menggunakan metode pembelajaran, ini project based learning (PJBL), yang dimana saya memberikan tugas, kemudian anak-anak mengerjakan di rumah. Nah, karena untuk siswa kami di sini ini bisa bisa download aplikasi itu kalau di rumah, ada sinyalnya dan lain-lain. Jadi saya perintahkan, saya berikan tugas, saya berikan contoh di sekolah, kemudian mereka mengerjakan di rumah. Setelah akhir pembelajaran, nanti peserta didik ini memberikan hasil karyanya. Nah, untuk value-nya, orientasi pelayanan dan kompeten dan berorientasi pelayanan, kita melayani peserta didik di sekolah. Kemudian untuk pengembangan diri, kegiatan diklat fungsional kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti orientasi sekitar awal pertengahan Maret, saya mengikuti kegiatan diklat fungsional kurikulum merdeka bertepatan di SMP Negeri 2 Pemalang
yang diisi oleh Bapak dan Ibu pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Diklat ini selama 2 hari kami mengikutinya. Kemudian tahapan kegiatannya adalah pemaparan konsep kurikulum merdeka, pengenalan platform kurikulum merdeka, dan diskusi interaktif. Kami di sini diberikan informasi, diberikan materi tentang kurikulum merdeka, apa sih itu kurikulum merdeka, kemudian bagaimana menjalankannya. Kemudian di situ juga dikenalkan PMM dan diberikan waktu itu untuk diskusi. Jadi kalau yang waktu itu yang belum paham, kami diberikan waktu untuk menanyakan kepada Bapak Ibu pengawas. Outputnya yaitu aksi nyata. Kami bisa melaksanakan di sekolah kami di SMP Negeri 30 Sari. Kemudian output berikutnya adalah sertifikat. Untuk core value-nya adalah kompeten dan adaptif. Ya Bapak Ibu, adaptif kita harus selalu bisa mengikuti perkembangan. Contoh sekarang kurikulum merdeka ya, yang sedang dijalankan, kita juga harus bisa mengikuti. Ya, karena seorang guru itu harus adaptif, harus bisa mengikuti perkembangan. Kemudian peningkatan kompetensi. Ya. Untuk peningkatan kompetensi, kami mengikuti kegiatan MGP Informatika Kabupaten Pemalang, Bapak Ibu. Ya, yang di sana ada sharing dari komunitas tentang tentang microcontroller. Ya. Berbicara tentang microcontroller, saat ini kita sudah hidup berdampingan dengan yang namanya robot. Dan salah satu microcontroller ini adalah bahan atau microchipnya dalam pembuatan robot. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama adalah konsolidasi dengan pengurus inti. Ya, kami sebagai guru informatika atau guru TIK, kami konsolidasi dengan pengurus inti di kabupaten, di MGP kabupaten, kemudian pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Outputnya, ya, guru informatika se-Kabupaten Pemalang ini mengenal adanya Arduino sebagai bagian dari microcontroller sebagai landasan untuk lomba robotik yang rencananya akan diadakan oleh MGP Informatika Kabupaten Pemalang. Berikutnya, core value-nya adalah kompeten dan adaptif. Nah, saya di sini juga memiliki kegiatan insidental yang tidak selalu tidak berkelanjutan, guys. Saya jadi tim IT pada panitia di sekolah. Kemudian tahapan kegiatannya, saya di sini membantu tugas pimpinan untuk membantu panitia tertentu pada bidang IT. Kemudian outputnya, kegiatan sekolah yang berjalan lancar sesuai rencana, masyarakat yang terlayani dengan informasi yang diberikan tim IT melalui berbagai platform meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui sekarang ini semuanya serba online, Bapak Ibu. Era itu juga sudah kita bisa online kan. Kemudian yang jelas pertama kali PIP, Bapak Ibu. Ini kalau sudah berhubungan dengan PIP atau Kartu Indonesia Pintar ini agak sensitif. Kalau misalnya tetangganya sudah cair, beliau belum, ini kadang sekolah ini dikejar-kejar. Nah, ini salah satu kami tim IT yang agak bagaimana ya, kadang harus menjawab tanpa kita ketahui ini kenapa kok bisa tidak dapat, kenapa ini dapat. Kemudian untuk core value-nya itu loyal dan berorientasi pelayanan. Oke, kita sudah masuk penutup. Alhamdulillah. Kesimpulannya, banyaknya pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K yang ada di sini. Kami dapat dan rekan-rekan mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan era revolusi industri 4.0, khususnya di Kabupaten Pemalang. 4.0 kita tahu sendiri Bapak Ibu, serba online, kemudian karakter generasi Z-nya yang sekarang anak-anak kita itu juga serba online, serba mudah. Ini salah satu ciri generasi Z
Z atau revolusi industri 4.0 yang semuanya menggunakan robot. Bahkan kita sudah hidup berdampingan dengan robot. Kita juga bekerja saingan dengan robot. Mungkin hanya satu yang belum bisa tergantikan oleh robot, yaitu seorang guru Bapak Ibu. Kemudian sekarang setelah mengikuti kegiatan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Kabupaten Malang, kita sebagai pendidik mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah serta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berabad demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 3 Purwosari yang relevan dengan visi-misi Kabupaten Pemalang dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya quote dari hari ini. Quote untuk hari ini: jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru, Bapak Ibu. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar dimanapun, bahkan kita bisa menjadi guru dimanapun. Terima kasih Bapak Ibu. Ini paparan dari saya. Silakan. Mohon maaf kalau mental ada tambahan. Terima kasih kepada Pak Kapolro yang telah memaparkan laporan hasil orientasi P3K hari ini. Kita berikan aplaus secara keseluruhan dalam membawakan atau mempresentasikan laporan hasil orientasi P3K ini sudah bagus, artinya sudah runtuh dari awal sampai akhir. Hanya ada beberapa saran juga untuk Pak Sabto Nugroho. Di sana pada tujuan instansi SMP Negeri 3 Purwosari, salah satu di antaranya adalah mewujudkan komitmen SMP Negeri 3 Purwosari berprestasi maju dengan sistem dan kultur yang berdasarkan hukum, sosial, etika, etik, dan religius. Coba Bapak tuangkan di RPP Bapak mengenai semacam apa kultur di SMP Negeri 3 Purwosari atau yang ada di SMP Negeri 3 Purwosari ini, ya. Kulturnya itu seperti apa? Misal kita membangun karakter anak, ini bisa kita masukkan materi tentang itu apa? Kita menyambut anak-anak dengan cara bersalaman tiap pagi, ya. Itu juga bisa kita jadikan kultur budaya yang ada di SMP Negeri 3 Purwosari ini. Kemudian tentang tadi disinggung juga mengenai bakat. Bakat, bagaimana Bapak dan Ibu cara menggali atau mengembangkan bakat anak tersebut, ya, juga diintegrasikan ke RPP Bapak dan Ibu, ya, untuk menggali bakat yang dimiliki anak-anak. Kalau hanya teori yang Bapak dan Ibu sampaikan, saya kira wujud nyatanya tidak ada, ya, untuk menggali bakat itu semacam apa. Contohnya, misal anak-anak untuk di kondisi pegunungan ini biasanya lebih kuat lari. Nah, kita menggali bakat anak-anak di bidang lari, ya. Mungkin tidak cocok kalau untuk bidang yang berhubungan dengan air, ya Pak. Misalnya renang kan mungkin di sini karena keterbatasan air, kan. Coba kita membakar kultur yang ada di SMP Negeri 3 Purwosari. Ya. Kemudian yang Pak Sabto sampaikan sudah bagus, ya. Tinggal diintegrasikan ke rencana kerja P3K ini, ya, untuk yang sudah panjenengan sampaikan itu sangat bagus, tinggal diintegrasikan ke rancangan ini. Terima kasih. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf kalau kritikan saya
sebagainya. Saya kira ini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Mentor dan teman-teman semuanya. Kiranya cukup sekian pemaparan dari saya. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.